Tusk dikenal sebagai salah satu film body horror paling disturbing dengan konsep aneh, menjijikan, dan bikin ngilu. Cocok buat kamu yang suka horor psikologis dan transformasi sadis, seperti The Human Centipede atau Raw. Mau tahu seperti apa ceritanya? Tonton terus video ini. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan inilah rekap alur film yang berjudul Tusk. The fish, Mr. Tusk. Party.com. That'd be like cross-dressing Adolf Eichmann. Here we go. Wallace Britten telah menjelajahi internet untuk mencari video-video yang memalukan untuk ditunjukkan kepada temannya, Teddy, di podcast populer mereka, Nazi Party. Suatu hari, seorang penggemar mengiriminya video seorang anak yang secara tidak sengaja memotong kakinya dengan katana. Video tersebut kemudian menjadi viral, dan anak laki-laki itu dijuluki sebagai Kill Bill Kid. Saat mereka menonton video selama pertunjukan mereka, Teddy mengatakan dia mulai merasa kasihan pada anak laki-laki itu. Namun, Wallace tidak merasa simpati, dan menyatakan bahwa ia telah menjadi terkenal dengan 30 juta klik di internet. Kemudian, mereka mengumumkan bahwa Wallace akan pergi ke Manitoba, Kanada, untuk mewawancarai Kill Bill Kid untuk episode berikutnya. Sebelum menutup wawancara, Wallace melontarkan sindiran pedas kepada anak itu, dan berharap agar anak itu tidak menangis terlalu banyak selama wawancara. Ketika dia tiba di rumah anak laki-laki itu, dia bingung ketika melihat bunga pemakaman di depan pintu. Dia kemudian mendengar seseorang menangis, jadi dia berjalan ke halaman dan menemukan bahwa mereka sedang mengadakan pemakaman untuk Kill Bill Kid. Dia segera mengetahui bahwa anak laki-laki itu telah bunuh diri dengan pedangnya sendiri. Saat sedang minum di bar, Wallace menelepon Teddy dan mengungkapkan kekesalannya karena anak itu tidak menunggu 2 hari lagi untuk wawancara. Wallace memberitahu Teddy bahwa dia tidak bisa pulang tanpa materi apapun untuk pertunjukan mereka, jadi dia memutuskan untuk mencari orang lain untuk diwawancarai. Di kamar mandi, ia menemukan selebaran dari seorang pria yang menawarkan penginapan gratis di rumah hutannya bagi siapapun yang berminat melakukan pekerjaan rumah tangga untuknya. Pria itu bernama Howard, mengatakan bahwa ia tidak dapat lagi melakukan tugas-tugas sederhana karena ia harus menggunakan kursi roda. Ketertarikan Wallace muncul karena Howard berjanji akan berbagi cerita tentang petualangannya di lautan saat ia masih muda, jadi ia menerima undangan tersebut. Saat berhenti di sebuah toko serba ada, Wallace menelepon Howard untuk menanyakan alamatnya. Howard memerintahkannya untuk pergi ke Bifrost, lalu Wallace bertanya kepada petugas seberapa jauh jaraknya dari toko. Kedua gadis itu mengatakan kepadanya bahwa dia masih cukup jauh, sambil mengingat bahwa jaraknya sekitar 2 jam. Bifrost? That's far. And Star told me that it's about 2 hours away. So to this end, I'm offering a room from the confines of this cursed wheelchair. Saat kedatangannya, Wallace dan Howard langsung berkenalan. Setelah menawarkan teh kepada Wallace, Howard bertanya kepada Wallace tentang tujuannya. Karena dia tidak tertarik tinggal di rumah itu, Wallace menjelaskan bahwa dia datang untuk mendengar tentang petualangannya, sehingga dia bisa membicarakannya di podcastnya. Keduanya mulai minum, dan Howard mulai menceritakan petualangannya yang tak terlupakan, dimulai dengan pertemuannya dengan Ernest Hemingway di Normandia. Pada saat itu, Hemingway dilarang ikut serta dalam penyerbuan itu, jadi dia tetap berada di kapal. Hemingway kecewa karena dia tidak ikut bertempur, jadi dia pergi ke dapur untuk mencari alkohol. Howard, yang saat itu bekerja sebagai pengupas kentang, menawarkan sebotol Weisser kepadanya. Setelah mendengar tentang korban dari pertempuran itu, Hemingway mengucapkan kutipan terkenalnya, "Lakukan hanya dengan sadar, apa yang kamu lakukan saat mabuk, itu akan mengajarimu untuk tutup mulut." Howard menunjukkan botol yang dia tawarkan kepada Hemingway, sambil berkata itu hanya botol tua, tapi botol itu menjadi jimat yang kuat bila dipadukan dengan cerita. Tak lama kemudian, artefak berbentuk falus di dinding menarik perhatian Wallace. Howard mengatakan itu adalah baculum dari seekor walrus atau beruang laut. Ia menjelaskan bahwa itu adalah tulang yang ditemukan dalam organ reproduksi mamalia berplasenta untuk membantu mereka saat berhubungan.
Howard berpendapat bahwa mengagumi walrus adalah hal yang tepat karena ia merupakan salah satu makhluk paling mulia di planet ini. Ketika Wallace bertanya bagaimana Howard menemukan artefak tersebut, Howard mengungkapkan bahwa ia pernah mengalami pertemuan mendalam dengan seekor walrus saat ia tersesat di laut. Dia memberitahu Wallace bahwa bangkai kapal itu terjadi di pantai selatan Siberia pada tahun 1959 ketika mereka sedang mencari hiu putih besar. Mereka tidak pernah menemukan hiu tersebut karena kapal mereka bertabrakan dengan gunung es. Setelah kapal tenggelam, Howard berenang sendirian dalam kegelapan dan ketakutan. Tak lama kemudian, ia terbangun di sebuah pulau kecil dan mengetahui bahwa seekor walrus telah menyelamatkannya. Howard ingat bahwa meskipun memiliki gading yang besar, hewan itu selembut sapi. Howard mengatakan bahwa ia menamakannya Tuan Tusk, berdasarkan nama satu-satunya figur otoritas yang ia percaya, seorang petugas kebersihan bernama Tuan Tuskegee. Dia mengatakan dia tidak pernah memiliki persahabatan yang begitu memuaskan dengan siapapun. Saat Howard terus menceritakan pengalamannya dengan walrus, Wallace mulai merasa mengantuk dan jatuh ke lantai. Howard mengatakan pada Wallace bahwa dia akan baik-baik saja dan memanggilnya Tuan Tusk. And for 6 glorious months, it'll be all right, Mr. Tusk. Sebelum Wallace pergi ke Kanada, pacarnya, Ellie, mencoba menghentikannya karena dia tidak ingin mengolok-olok Kill Bill Kid di rumahnya sendiri. Wallace menunjukkan bahwa remaja itu menghubunginya setelah menolak Oprah Winfrey. Dia mengaku tidak bermaksud mengolok-olok bocah itu dan dia melakukannya hanya untuk acaranya. Ellie memperhatikan bahwa Wallace yang ia cintai tidak akan pernah mengeksploitasi seorang anak. Namun, Wallace menekankan bahwa dirinya yang lama tidak dapat membayar tagihannya karena ia tidak sukses sebagai komedian. Ia mengatakan ia lebih menyukai persona barunya karena ia dapat memperoleh banyak uang dari iklan podcast dan barang dagangannya. Ellie mendesaknya untuk membawanya ke Kanada bersamanya, tetapi Wallace berpendapat bahwa Teddy akan menjadi aneh dan cemburu. Lebih jauh lagi, Wallace khawatir dia tidak akan selucu jika dia bersamanya, karena dia akan terganggu. Saat Wallace bersiap bercinta, Ellie mengatakan kepadanya bahwa dia merindukan Wallace yang dulu karena dia begitu manis dan lembut. Ellie menggoda Wallace dengan mengatakan bahwa dia dulu menangis karena Winnie the Pooh. I miss old Wallace. The guy who gets baked and cries watching Winnie the Pooh. Kembali di rumah Howard, Wallace terbangun di kursi roda. Howard yang sedang memoles gading di seberang ruangan, mengatakan dia takut saat melihat Wallace pingsan pada malam sebelumnya. Dia memberitahu Wallace bahwa dia pingsan karena digigit laba-laba yang disebut pertapa coklat. Masih linglung, Wallace meminta ponselnya, tetapi Howard mengatakan kepadanya bahwa seorang dokter Mosier merusaknya saat merawat Wallace. Ketika Wallace menyadari bahwa ia tidak dapat merasakan kakinya, Howard memberitahunya bahwa itu adalah suntikan tulang belakang karena laba-laba telah mengisinya dengan begitu banyak racun sehingga pergelangan kakinya menjadi bengkak. Howard kemudian menyebutkan bahwa Dr. Mosier harus mengamputasi kakinya untuk mencegah racun berpindah ke jantungnya. Ketika dia menyingkap selimut yang menutupi pahanya, dia terkejut melihat kakinya telah terpotong di bagian lutut. Oh my God! Wallace menuntut untuk mengetahui mengapa dia tidak dibawa ke rumah sakit. Jadi Howard mengatakan kepadanya bahwa dokter merasa yang terbaik adalah memulihkan diri di rumah karena rumah sakit penuh dengan penyakit. Wallace tidak dapat memahami situasi tersebut, jadi ia meminta untuk berbicara dengan dokter. Namun, Howard mengklaim bahwa dokter sedang melakukan pemeriksaan. Howard mulai menceritakan pengalamannya lagi, tetapi Wallace merasa frustrasi dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi tertarik dengan cerita-ceritanya. Wallace mencoba untuk bangun namun melihat dirinya telah diikat. Howard menertawakannya saat ia menjelaskan bahwa ia memasang sabuk tersebut untuk mencegahnya jatuh dari kursi. Ketika Wallace meminta untuk meminjam telepon, Howard mengatakan bahwa dokter telah mencabut semua perangkat komunikasi dari rumah agar Wallace tidak diganggu saat ia dalam masa pemulihan. Sebelum meninggalkan ruangan, Howard menahan tawanya saat ia menyampaikan kepada Wallace bahwa ia turut prihatin atas kesulitan yang dialaminya. Malam itu, Howard menyajikan makan malam, tetapi Wallace tidak bisa makan karena dia tidak bisa menggerakkan lengannya. Howard memberitahunya bahwa dia masih tidak berdaya, karena dia telah disuntik dengan morfin untuk mengatasi nyeri di kakinya. Ketika Wallace mulai curiga bahwa tidak ada laba-laba, Howard mengejeknya dengan menyanyikan Itsy Bitsy Spider. Wallace berteriak padanya, meminta agar Howard dibiarkan keluar, namun ia terkejut saat melihat Howard bangkit dari kursi rodanya. Howard berjalan ke arahnya dan menampar wajahnya saat ia meminta bantuan. Ketika Howard kembali ke kursinya, ia
Ia mengungkapkan bahwa ia telah membuat kostum walrus. Wallace mulai merasa patah semangat saat mendengarkan Howard menjelaskan ketertarikannya yang aneh pada walrus. Howard mengatakan bahwa ketika Wallace mengenakan kostum itu, ia harus bertindak seperti seekor walrus dan berhenti menggunakan suara manusianya. Wallace mulai memohon Howard untuk membiarkannya pergi. Ketika Wallace bertanya kepadanya tentang motifnya, Howard mengatakan kepadanya bahwa ia bermaksud mencari tahu apakah seorang pria benar-benar berhati walrus. Ketika Wallace berteriak minta tolong lagi, Howard mengejeknya dengan ikut berteriak bersamanya. Sementara itu, Ellie mencurahkan isi hatinya kepada pria lain karena dia mulai membenci Wallace karena berselingkuh. Dia menekankan bahwa dia juga membenci dirinya sendiri karena menunda hidupnya demi dia. Ellie menghargai saat-saat yang dihabiskannya bersama pria itu karena dia memulihkannya setiap kali Wallace menghancurkannya. Selama episode podcast sebelum perjalanan Wallace ke Kanada, Teddy mengungkapkan bahwa dia akan membawa Ellie ke Getty karena Wallace tidak tertarik pada seni. Ketika mereka mengakhiri pembicaraan, Teddy menyebutkan bahwa Ellie ingin pergi bersamanya ke Kanada. Namun Wallace menekankan bahwa dia tidak ingin Ellie ada di dekatnya saat dia mewawancarai Kill Bill Kid karena dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri jika Ellie ada di sana. Wallace terkadang merasa kesal dengan Ellie karena Ellie terus-menerus memarahinya karena melakukan komedi yang kejam. Wallace kemudian mengakui bahwa dia ingin bersama wanita lain meskipun dia menganggap Ellie seksi. Dia mengatakan pada Teddy bahwa dia akan pergi ke tempat Ellie untuk berhubungan intim dengannya sebelum perjalanannya. Kembali di rumah Howard, Wallace mendengar teleponnya berdering, jadi ia mencoba mengikuti suara itu. Saat ia mencapai telepon, deringnya berhenti. Dia melihat itu panggilan tak terjawab dari Ellie. Wallace meneleponnya kembali, tetapi dia tidak menjawab, jadi dia meninggalkan pesan. Dia berbisik ke telepon, meminta bantuan Ellie, mengatakan seorang pria telah menculiknya dan ingin mengubahnya menjadi binatang. Wallace mengatakan padanya bahwa dia benar-benar takut tidak akan pernah melihatnya lagi dan meminta maaf atas cara dia memperlakukannya. Sementara itu, Teddy menggosok giginya dan bersiap menghabiskan malam bersama Ellie. Wallace meninggalkan Teddy pesan suara untuk meminta bantuannya juga. Saat Wallace memberi Teddy rincian tentang situasinya, Howard mendekatinya dari belakang dan memukul kepalanya. Howard memberitahu Wallace bahwa hidupnya sebagai manusia sudah berakhir dan dia harus menjadi seekor walrus jika ingin bertahan hidup. Di pagi hari, Ellie mendengar pesan suara di teleponnya saat dia menggosok gigi. Setelah mengetahui Wallace dalam masalah, dia membangunkan Ted dan membiarkan dia mendengar pesannya. Saat Ellie melihat ponsel Teddy, dia mengetahui bahwa Wallace juga meninggalkan pesan untuknya. Dia membalas telepon Wallace, tetapi dia tidak dapat menjawab karena Howard sedang melakukan operasi padanya. Howard mengatakan kepadanya bahwa senang mengetahui bahwa ada yang peduli padanya, mengingat bahwa satu-satunya orang yang pernah menunjukkan kasih sayang kepadanya adalah Tuan Tusk. Dia memberitahu Wallace bahwa dia telah dieksploitasi saat dia masih kecil. Dia menceritakan bahwa dia ditempatkan di panti asuhan setelah ibu dan ayahnya dibunuh oleh perampok di Montreal. Tidak lama kemudian, anak-anak di panti asuhan dikirim ke rumah sakit jiwa karena seorang politisi yang korup menutup panti asuhan dan mengklasifikasi ulang mereka sebagai lembaga kesehatan mental untuk mendapatkan dana dari pemerintah. Selama 5 tahun di rumah sakit jiwa, ia dipukuli dan disiksa. Ia mengatakan bahwa orang-orang di rumah sakit jiwa itu, termasuk para pendeta, politisi, dan biarawati, telah memaksakan diri kepadanya. Saat berusia 15 tahun, ia berhasil melarikan diri dari Kanada dan pergi ke AS. Saat Howard menyelesaikan operasi pada Wallace, lengannya telah dijahit ke tubuhnya, dan kakinya yang lain juga telah dipotong. Into a shredding machine, head of the Conservative Party, the monsters come out to play, to insane asylum. Sementara itu, Ellie dan Teddy memberitahu pihak berwenang tentang penculikan Wallace saat mereka berkendara ke Manitoba. Di ruang bawah tanah, Howard selesai memasang kostum walrus ke tubuh Wallace. Howard mulai membacakan puisi saat Wallace menjerit padanya. Howard, yang berbicara kepada Wallace seolah-olah dia adalah Tuan Tusk, mengatakan bahwa dia merindukan saat-saat yang mereka habiskan bersama ketika dia terdampar di Ponder Rock. Howard membacakan puisi lain yang mengungkapkan penyesalannya meninggalkan Tusk untuk bersama manusia lagi. Ia merasa
merasa telah membuat kesalahan saat mengingat kembali kekejaman yang dilakukan manusia terhadap satu sama lain. Ellie dan Teddy melacak Wallace dengan menunjukkan fotonya di perusahaan persewaan mobil. Ketika mereka sampai di kantor polisi, mereka membiarkan seorang detektif mendengar pesan terakhir Wallace kepada mereka. Detektif itu bertanya apakah mereka yakin Wallace tidak sedang berbuat iseng, dan menunjukkan bahwa mereka biasanya bercanda dalam podcast mereka. Teddy meyakinkan polisi bahwa Wallace tidak akan keterlaluan dengan leluconnya. Detektif itu bingung dengan bagian pesan Wallace di mana dia mengatakan Howard telah memotong kakinya. Dia kemudian ingat bahwa seorang mantan detektif dari Quebec baru-baru ini bertanya kepadanya apakah mereka menemukan mayat tanpa kaki di sekitar wilayah hukum mereka. Detektif itu memberi mereka nomor mantan polisi, Guy Lapointe, yang sedang memburu seorang pembunuh berantai di Kanada. Kembali di rumah, Howard memaksa Wallace belajar berenang sebagai seekor walrus dengan menariknya secara paksa ke dalam air menggunakan rantai yang dikendalikan dari jarak jauh. Wallace berhasil bertahan di dalam air, namun ia tidak dapat bertahan lama di dalam air. Di dasar kolam, Wallace diliputi ketakutan saat menemukan mayat manusia mengenakan kostum walrus. Di Manitoba, Ellie dan Teddy bertemu dengan Guy, yang telah memburu Howard Howe selama dekade terakhir. Dia mengungkapkan bahwa dia telah mengorbankan beberapa pernikahan dan bahkan kewarasannya hanya untuk menemukan Howard. Dia tidak bisa tidur nyenyak karena obsesinya, tetapi ketika Ellie dan Teddy menghubunginya, dia akhirnya tidur seperti bayi karena dia sekarang tahu bahwa dia hampir menangkap Howard. Guy mengungkapkan bahwa Howard telah membunuh 23 orang, dan jumlahnya dapat meningkat menjadi 24 jika mereka tidak segera menemukan Wallace. Guy mengatakan bahwa modus operandi Howard adalah seperti itu, tetap sama selama bertahun-tahun. Pihak berwenang biasanya menemukan potongan-potongan tubuh yang dikuliti sebulan setelah korban menghilang. Kaki selalu dipotong pada bagian lutut, dan lengan dijahit ke badan. Mulut dan gigi korban selalu dimutilasi, dengan lidah mereka dicabut. Guy menjelaskan bahwa ia sangat yakin telah bertemu Howard beberapa tahun lalu saat ia sedang mencari pemain hoki yang hilang di Quebec. Selama pencariannya, ia menemukan sebuah kabin terpencil. Ketika Guy mendekati rumah itu, seorang pria bernama Bartolome Mosier memintanya untuk membunuh seekor laba-laba di kamar mandinya. Bartolome, yang berbicara dengan suara konyol, memberitahu Guy bahwa dia memanggil polisi untuk menangani laba-laba itu. Namun, Guy mengatakan polisi tidak mengirimnya, tetapi dia mencari pemain hoki bernama Gregory Gumtre. Sebelum menghilang, Gregory telah melihat iklan yang menawarkan tempat menginap kepadanya. Guy bertanya kepada pria itu apakah dia melihat sesuatu yang mencurigakan pada Senin malam, tetapi pria itu mengatakan kepadanya bahwa dia berada di gelanggang untuk menjalankan tugas untuk tim hoki bernama Little Mites. Pria itu memberitahu Guy bahwa mereka biasanya pergi ke restoran pada hari Senin. Sebelum Guy pergi, Bartolome bertanya lagi apakah dia yakin Guy tidak ada di sana untuk membunuh laba-laba itu. Pria itu mengatakan dia tidak dibayar cukup untuk berurusan dengan binatang buas. Bartolome menanggapi dengan mengatakan bahwa menurutnya orang biadab sebenarnya adalah manusia. Guy memberitahu mereka bahwa dia telah menemukan bahwa tidak ada catatan tentang pria bernama Bartolome Mosier, dan tidak ada tim yang disebut Little Mites. Ia menduga bahwa Gregory mungkin ada di rumah itu ketika ia berkunjung. Sebulan kemudian, pihak berwenang menemukan mayat Gregory menyumbat pipa saluran pembuangan di luar Gatineau. Pada saat itu, Bartolome sudah menghilang. Guy dipecat dari kepolisian karena ia menentang teori bahwa kait daging menyebabkan mutilasi di mulut korban. Ia menunjukkan bahwa Gumtre juga memiliki lubang di langit-langit mulutnya, dan pihak berwenang menemukan potongan kecil tulang tibianya di dalam salah satu lubang. Ketika Guy bertanya pada ibu Gumtre tentang apa yang menurutnya terjadi pada putranya, sang ibu berkata bahwa si pembunuh sedang menciptakan monster. Kembali di rumah, Howard bertanya kepada Wallace mengapa dia masih berduka atas hilangnya kemanusiaannya. Dia menjelaskan bahwa selama perjalanannya, dia hanya menemukan bahwa manusia itu kejam. Dia mengatakan kepada Wallace bahwa dia sudah lelah karena dihantam oleh kehidupan dan takdir. Howard merasa bahwa Wallace pasti lapar, jadi ia melemparkan ikan tenggiri dan menyuruhnya memakannya. Howard meninggalkan area kolam renang untuk menyaksikan Wallace memakan ikan melalui jendela. Ketika Wallace akhirnya menggigitnya, Howard merasa puas bahwa Wallace tampaknya beradaptasi dengan kehidupannya sebagai seekor walrus, jadi dia meninggalkannya sendirian. Sebelum berangkat mencari Wallace, Guy bertanya kepada Ellie tentang kebiasaan mengemudinya, lalu Ellie memberitahu dia bahwa Wallace suka membeli minuman dalam jumlah besar dari toko serba ada. Ketika mereka menunjukkan foto Wallace kepada seorang pelayan toko, wanita itu mengenalinya sebagai Tuan Kumis.
Guy segera mengetahui bahwa Wallace telah menulis alamat tujuannya di sebuah buku catatan. Seorang pria bertanya kepada pelayan toko tentang buku catatan yang digunakan Wallace, lalu membayangi buku itu dengan pensil untuk melihat apa yang tertulis di halaman sebelumnya. Sementara itu, Howard memasuki air bersama Wallace untuk membantunya berenang. Howard mengungkapkan kepada Wallace bahwa dia telah membunuh Tuan Tusk di bebatuan ketika dia kehabisan makanan. Saat diselamatkan, dia melihat darah hewan di tangannya dan langsung menyesali perbuatannya. Dia mengatakan pada Wallace bahwa Tuan Tusk tidak siap untuk bertarung terakhir kali. Dia meyakinkannya bahwa kali ini akan berbeda, karena dia telah menunjukkan kepadanya betapa kejamnya manusia. Ketika Guy menemukan mobil sewaan Wallace di rawa, ia menyerahkan senjata kepada Ellie dan Teddy untuk mempersiapkan mereka menghadapi Howard, sambil menyadari bahwa Howard sangat berbahaya. Kembali di ruang bawah tanah, Howard mengenakan kostum walrus, saat ia mengungkapkan bahwa ia telah membunuh Tuan Tusk 1 jam sebelum penyelamatannya. Ia mengatakan bahwa ia kini memberikan kesempatan kepada walrus untuk mengenang hari ketika ia membunuh binatang itu. Wallace terus berteriak saat dia bertarung melawan Howard. Di luar, Ellie mendengar jeritan Wallace, jadi mereka bergegas menuju rumah. Saat mereka terus bertarung, Howard memberitahu Wallace bahwa dia bertahan hidup lebih lama daripada yang lain, dan menyadari bahwa naluri bertahan hidupnya telah muncul. Howard kemudian melepaskan kostum walrusnya dan berkata bahwa nalurinya juga telah muncul. Ketika Howard hendak memukul Wallace dengan baculum, Wallace menancapkan gadingnya di kaki Howard, menyebabkannya terjatuh ke tanah. Wallace terus menyerang dengan menusuk Howard berulang kali menggunakan gadingnya. Saat nyawa Howard memudar, dia memberitahu Wallace bahwa dia memang Tuan Tusk. Ketika Teddy dan Ellie akhirnya memasuki ruangan, Ellie sedih melihat penampilannya. Wallace membentak mereka berulang kali sementara mereka menatapnya dengan rasa kasihan. Guy mengarahkan senapan ke arah Wallace, sambil mempertimbangkan apakah dia harus mengakhiri penderitaannya, tetapi Ellie menghentikannya. Setahun kemudian, Ellie dan Teddy pergi ke kebun binatang untuk mengunjungi Wallace. Ellie memanggil Wallace, tetapi dia tidak mau keluar, jadi Teddy mengusulkan untuk melemparkan ikan tenggiri padanya. Setelah melemparkan ikan ke kandang, Wallace keluar untuk menggigitnya. Teddy memberitahu Wallace bahwa dia tidak perlu bersembunyi dari mereka. Ketika Wallace melihat air mata Ellie, ia teringat saat Ellie menegurnya karena ia tidak lagi menangis saat menonton Winnie the Pooh. Ia mengisahkan, saat neneknya meninggal dunia, ia berpesan kepada kakeknya agar tidak menitikkan air mata. Namun, kakeknya menegaskan bahwa menangis itu baik karena itu memisahkan manusia dari binatang. Sebelum meninggalkan kebun binatang, Ellie memberitahu Wallace bahwa dia mencintainya. Air mata mulai mengalir dari mata Wallace saat ia kembali ke tempat perlindungannya di batu dan film berakhir. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap film terbaru di channel ini. Pilih tanda like bila suka video ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di rekap film lainnya.